Selamat datang di Kabaroto YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Di gelaran GJAW 2023 kali ini, Toyota menghadirkan salah satu line-up GR Sport sangat spesial. Ini dia, the all-new Toyota RAV4 GR Sports Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Buat Sobat Kabaroto yang ngira di mana nih tempat ngecasnya atau di mana sisi hybridnya, gua akan kasih tahu. Nah, ini dia. Ini merupakan salah satu tempat ngecasnya dari the all new Toyota RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, mesinnya sendiri nih Sobat Kabaroto, kalau misalkan kita bisa bedah untuk spesifikasinya berdasarkan yang keluar di Jepang, untuk RAV4 GR Sport Electric Vehicle ini dia sama persis sama Alphard Hybrid. Penasaran apa enggak? Kita coba buka dulu kap mesinnya. Nah, ini dia Sobat Kabaroto. Ini merupakan mesin dari RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Mesinnya sendiri memiliki kode mesin A25A FXS berkapasitas 2500 cc. Dikombinasikan dengan sinkronus baterai yang dapat membuat mobil ini menjadi penggabungan antara mesin konvensional dan dibantu dengan motor listrik, atau kesimpulannya adalah RAV4 ini merupakan versi hybridnya nih Sobat Kabaroto. Seperti yang gue bilang di awal juga, ini sama persis speknya dengan Toyota Alphard Hybrid yang ada di Jepang. Tapi ngomong-ngomong, setelah kita bahas mesin, kita coba hampir lupain satu tampilan yang pengen banget pasti Sobat Kabaroto tahu juga. Kita akan bahas dari segi tampilannya. Untuk dari segi tampilan, bisa kita lihat nih Sobat Kabaroto, dengan grill honeycomb seperti ini dan ditambahin juga sistem Toyota Safety Sense yang sudah disematkan dengan tambahan kamera depan plus logo GR yang sudah disematkan. Di samping juga ada logo hybridnya juga nih Sobat Kabaroto. Dan kalau misalkan kita lihat sedikit banyak, sebenarnya kayaknya kalau RAV4 ini sekilas dilihat kayak Toyota Innova Zenix nih. Tapi kita nggak ngebahas si Toyota Zenix. Sekarang kita akan bahas area sampingnya. Nah, dari segi samping, yang pertama membuat mata gue terpaku atau tertuju pada satu area, yaitu sektor kaki-kakinya nih. Kalau ngomongin sektor kaki-kakinya Sobat Kabaroto bisa dilihat dengan pelek multipalang yang bentuknya atau desainnya beda banget dari SUV-SUV lainnya keluaran Toyota. Dan untuk profil bannya sendiri bisa kita lihat di sini menggunakan ban 235/55 ring 19 nih sob. Dan kaki-kakinya pun cukup gagah juga untuk ukuran sebuah SUV. Rasanya nggak main-main, Toyota ini akan menghadirkan RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle untuk menantang kelas SUV di tanah air. Sekarang kita akan ngebahas tampilan sampingnya nih sob. Jadi kalau dari tampilan sampingnya, kesan elegan sekaligus sporty nampak banget dari kesan two-tone yang ditampilkan di all new Toyota RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Dan sebenarnya tim Kabaroto sendiri tadi waktu awal peluncurannya sedikit kekecoh. Waktu awal-awal kok ngeliatnya kayak two-tone-nya warna hitam dan putih, tapi ternyata white pearl-nya ini bergabung dengan warna seperti dark blue ceramic, tapi tidak terlalu terlihat warna birunya juga. Dan kalau misalnya kita bisa lihat ke samping sini lagi, nah yang ada di depan gue ini sebenarnya bukan tutup dari lubang pengisian bahan bakar. Untuk lubang pengisian bahan bakar sendiri ada di sebelah kiri nih sob. Tapi kalau yang di sini merupakan tempat untuk mencolok dari daya baterainya sendiri nih, daya listriknya all new Toyota RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle.
Sekedar tips buat sobat Kabaroto, gimana caranya ngebedain antara lubang ataupun tutup dari lubang pengisian bahan bakar dan juga lubang pengisian daya listrik. Simpelnya paling gampang adalah kalau misalkan untuk bahan bakar ataupun untuk mengisi ditusuk dengan nozzle bensin, dia tidak bisa dibuka dengan cara didorong seperti ini. Nah, sedangkan untuk pengisian dari daya listrik itu colokannya bisa tinggal didorong lalu ditutup lagi. Sekedar tips saja, langsung kita tengok area belakangnya. Dari belakang benar-benar tampilannya sangat fresh banget karena tidak menyerupai SUV manapun, termasuk dari keluarga Toyota sendiri, karena ini memiliki DNA tersendiri di RAV4 GR Sport PHEV. Kalau bisa dilihat, di sini terdapat roof spoiler yang membuat kesan sporty yang tadi gue bilang saat melihat area samping juga nampak di area belakang. Dengan penambahan antena shark fin dan juga stop lamp ketiga di area roof rail. Plus, gue harus kasih tahu juga ke sobat Kabaroto, ada yang menarik. Mungkin sebagian orang mengiranya sistem pengeluarannya hanya satu pembuangan knalpot saja, tapi coba kita tengok ke bawah. Nah, ini bukan kaleng-kaleng ataupun bukan hanya sekedar sistem pembuangan bohongan, tapi semuanya bekerja berfungsi dengan sebenarnya dengan dua pengeluaran seperti yang sobat Kabaroto bisa lihat. Selanjutnya, kita bisa lihat lagi dari area sini. Seperti biasa, Toyota Safety Sense memang menyediakan kamera depan dan kamera belakang untuk parkir mundur. Plus, kalau bisa kita lihat bagasinya, untuk Toyota RAV4 ini sendiri sudah full electrical dan ditambahkan juga dengan penutup pintu bagasi otomatis. Nah, kalau bisa kita lihat nih sobat Kabaroto, area bagasinya ini cukup luas ya, dengan penambahan tray seperti ini untuk melindungi barang bawaan sobat Kabaroto supaya jadi lebih aman dan tidak ada barang-barang yang melompat mungkin ataupun menggelinding ke arah area kabin belakang. Sekarang kita coba cek area decknya. Nah, untuk area dari bawah lantai bagasi ini sendiri terdapat ban cadangan, toolkit, dan terdapat relay dan fuse di pojok kanan. Kalau misalkan dilihat sekilas, dapat diperkirakan untuk 2 koper berukuran besar ataupun 4 ransel berukuran sedang, maka all new Toyota RAV4 GR Sport PHEV ini cukup mumpuni dan benar-benar bisa mengancam dari pasar SUV tanah air. Sekarang kita mau main-main ke area kabinnya. Let's go, kita tengok. Nah, ini dia sobat Kabaroto area kabin dari all new Toyota RAV4 GR Sport PHEV. Dimana kalau bisa dilihat, untuk bahan joknya sendiri ini perpaduan bahan kulit dan juga bahan suede. Plus untuk pengaturan joknya sudah full elektrikal. Nah, sekarang kita habis ngebahas area joknya, kita coba geser sedikit ke area depan. Nah, ini terdapat bahan soft touch di area dashboard, di trim pintu sebagian bahannya soft touch, dan lingkar kemudinya sendiri ini kurang lebihnya kayak tipenya untuk punya Terios nih sob bentuknya, dengan penyematan emblem GR Sport. Dan di kabin tengahnya sendiri kalau bisa kita lihat, di sini terdapat monitor infotainment yang cukup besar dan audionya sendiri sudah disupport oleh JBL. Tapi kalau misalkan kita ke bawah sedikit, di sini terdapat knob untuk memutar AC yang sudah dual zone sobat Kabaroto. Plus terdapat wireless charging, dan di sini nih transmisinya yang keren nih. Terdapat banyak tombol-tombol, ada hill hold control, ada electric parking brake, ada mode berkendara mulai dari eco, normal sampai sport, dan juga ada trail. Plus ada dari hybrid vehicle ke electric vehicle, terdapat change mode-nya di sini. Dan di sini terdapat tombol juga perpindahan dari electric vehicle ke hybrid tapi secara auto. Jadi semua dapat
disesuaikan menggunakan tombol-tombol yang tersedia. Untuk ruang-ruang penyimpanan ya, ruang-ruang penyimpanan cukup lega. Nah, di sini nih di konsol tengah terdapat juga cup holder, dan di sisi kanan kiri pintu terdapat bottle holder. Ruang-ruang penyimpanan simple kayak gini juga sangat fungsional, dan ternyata kalau bisa kita lihat nih Sobat Kabaroto, ini merupakan bahan karet supaya tidak terlalu selip saat taruh barang, dan bisa di-adjust nih kayaknya karena terdapat sedikit getaran seperti ini nih, dapat digeser-geser. Untuk jok terdapat emboss GR Sport seperti ini, dan semi bucket yang benar-benar rasanya nyaman banget, seperti memeluk saat kita ingin berkendara menggunakan all new Toyota RAV4 GR Sport Electric Vehicle. Nggak usah berlama-lama, sekarang kita akan cobain rasanya kalau misalkan jadi penumpang atau lagi disetirin pakai all new Toyota RAV4 GR Sport Electric Vehicle. Alright, ini dia Sobat Kabaroto. Nah, kalau misalkan bisa dilihat dari setup yang tadi merupakan posisi berkendara gua, legroomnya pun masih sangat jauh, dan headroomnya pun masih benar-benar jauh. Terdapat juga armrest yang dikombinasikan dengan cup holder yang pastinya sangat fungsional banget, dan pastinya tegak dan tidak lemas. Terdapat juga fitur ISOFIX, dan sisanya tidak ada lagi. Buat yang penasaran apakah di sini atau di RAV4 GR Sport PHEV terdapat sunroof, jawabannya tidak ada, hanya atap biasa. Jadi gimana Sobat Kabaroto? Apakah Sobat Kabaroto punya kesimpulan tersendiri terhadap RAV4 GR Sport PHEV 1 ini? Dan tadi tim Kabaroto juga mendapat informasi dari pihak Toyota bahwasannya untuk RAV4 ini sendiri ketika akan nantinya dijual di tanah air tidak sampai 1 miliar. Berapakah harga yang cocok untuk RAV4 GR Sport PHEV 1 ini? Nah, bisa ramaikan di kolom komentar, bisa juga ngasih masukan, dan jangan lupa mampir-mampir ke website Kabaroto di www.kabaroto.com, dan mampir-mampir juga ke sosial medianya Kabaroto di @kabaroto.com. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.